Perkenalkan, nama saya Bunga dengan NIM 2112062039 dari kelas E12. Di sini saya akan membuat video edukatif dengan tema Inovasi Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Digital Interaktif untuk Sekolah Dasar pada Muatan IPS dalam Kurikulum 2013. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori tentang dimensi. Dimensi adalah parameter atau ukuran yang dibutuhkan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu objek. Dimensi dalam pembelajaran IPS dibelajarkan secara terpadu dari 4 kajian yang geografik, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Melalui pendekatan tema, pembelajaran berbasis pada kontekstual dengan mengamati dan belajar dari pengalaman sekeliling. Karakteristik IPS ini mampu mewadahi perkembangan psikologis peserta didik pada usia tersebut yang selalu ingin tahu, berpikir kritis, dan senang bereksplorasi. Menurut Sapri, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan. Walaupun 4 dimensi ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda-beda suatu sama lain, namun dalam proses pembelajaran, 4 dimensi ini saling tumpang tindih dan saling melengkapi untuk kepentingan anak akademik. 4 dimensi ini dibedakan agar guru dapat merancang pembelajaran IPS secara sistematis dan untuk meyakinkan bahwa semua kawasan sudah terliput. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan muatan KI dan KD dalam IPS yang saya ambil. Yang pertama, tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Kompetensi inti 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan keinginannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang etis, dalam gerak yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 4.4, menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Model pembelajaran yang saya ambil yaitu model pembelajaran expository, yang dimana model pembelajaran expository adalah model pembelajaran yang menekankan kepada proses pencapaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Roy Caillen menamakan expository ini dengan istilah model pembelajaran langsung. Mengapa demikian? Karena dalam model pembelajaran ini materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menentukan materi itu. Oleh karena model expository lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan istilah model check and take. Terdapat beberapa karakteristik model expository. Yang pertama, model expository dilakukan dengan secara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan model ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikan dengan ceramah. Kedua, biasanya materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah
Jadi seperti data atau fakta-fakta, konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah menguasai materi pembelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Model pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Dikatakan demikian sebab dalam model ini guru memegang peran yang sangat dominan. Guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pembelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Fokus utama model ini adalah kemampuan akademik siswa. Sejarah pertahanan keamanan Indonesia yang bermula pada tahun 1945 telah memberikan pengalaman yang berharga dan nilai perjuangan yang penting dihimpun dan disusun dalam suatu konsepsi pertahanan keamanan yang tangguh dan ampuh bagi upaya dalam mempertahankan keamanan negara berdasarkan falsafah bangsa dan ideologi serta dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pertempuran pertama di Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945, tentara pendudukan Inggris telah menderita kerugian dengan gugurnya seorang komandan Brigade Istimewa ke-49 Brigadir Malabi. Peristiwa ini mengaitkan pecahnya pertempuran besar di Surabaya yang dikenal dengan peristiwa 10 November yang kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Gerakan maju tentara Inggris ke Ambarawa dan menggalang pada tanggal 14 Desember 1945 akhirnya dapat dipukul mundur yang dalam peristiwa sejarah dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Pada akhir September 1946, tentara Belanda mengambil alih posisi dan wilayah penduduk dari setiap sekutu Inggris sesudah mengatakan bala bantuan dari negeri Belanda yang dikenal dengan Divisi 7 Desember. Hingga bulan Oktober 1946, Belanda telah dapat menghimpun kekuatan militernya sebanyak 3 divisi di Jawa dan 3 brigade di Sumatera. Tentara Inggris menyerahkan secara resmi tugas penduduknya kepada tentara Belanda pada tanggal 30 November 1946. Dari segi perimbangan kekuatan militernya pada masa itu, pihak Belanda telah merasa cukup kuat untuk menegakkan kembali kekuasaan dan kedaulatan di Indonesia dengan memaksakan keinginannya terhadap rakyat dan pemerintahan Republik Indonesia. Perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia diselenggarakan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 12 November 1946. Sebagai usaha saling memahami oleh kedua belah pihak, tetapi karena sikap pendirian masing-masing yang tidak dapat dipertemukan, usaha tersebut menemui kegagalan. Perang Kemerdekaan pertama pada tanggal 21 Juli 1947, pukul 5 WIB, Belanda melancarkan operasi militer yang dinamakan Aksi Polisionil, sedangkan bagi bangsa Indonesia, peristiwa tersebut dikenal sebagai Perang Kemerdekaan. Tujuan utama operasi militer Belanda adalah untuk menguasai wilayah yang sebelum pada Perang Dunia II merupakan menghasil devisi bagi pemerintah Hindia Belanda seperti perkebunan di Jawa dan Sumatera. Tujuan kedua ialah untuk menguasai kota-kota sebagai pusat administrasi dan pemerintahan serta kota-kota pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera dalam usaha memblokade dan memutuskan hubungan Indonesia dengan dunia luar. Kota-kota pelabuhan di Jawa diantaranya Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Cilacap. Serta kota pelabuhan di Sumatera ialah Belawan di Medan dan Padang.
Serangsangan terobosnya oleh pihak Belanda yang dirancangkan dengan cepat serta dikoordinasi dengan serangan udara, pasukan Indonesia harus menghindar dari kehancuran total. Hal ini dilaksanakan dengan mengundurkan diri ke pendalaman sambil memusnahkan objek-objek vital seperti fasilitas dan instansi perkebunan, sarana dan prasarana perhubungan dan lain-lain sebagainya. Kemerosotan moral dari pasukan Indonesia sebagai akibat serangan Belanda yang dilancarkan secara mendadak dan tepat secara berangsur-angsur dapat dipulihkan pada waktu mereka bergabung kembali pada induk pasukan masing-masing serta pada mengkonsolidasikan kekuatan pasukan di daerah pendalaman sehingga membentuk kantung-kantung perlawanan di daerah penduduk Belanda. Tempat pemusatan pasukan di daerah penduduk Belanda selain merupakan basis perlawanan gerilya terhadap Belanda, juga berfungsi sebagai tempat aparat pemerintahan darurat Republik Indonesia. Terbentuknya kantung-kantung sebagai basis perlawanan gerilya serta merupakan aparat atau unsur-unsur pemerintahan darurat Republik Indonesia di daerah penduduk Belanda dimungkinkan karena adanya kebulatan tekad dan hasrat rakyat dan bangsa Indonesia untuk tidak menerima kembalinya kekuasaan dan kedaulatan pemerintahan Belanda di bumi Indonesia. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk perlawanan bersenjata tanpa mengenal menyerah. Dengan dilancarkan peperangan gerilya yang didukung oleh segenap kekuatan rakyat, sementara pasukan Indonesia dapat beralih mengambil inisiatif dari taktik defensif ke taktik ofensif. Pengembangan ini dimungkinkan karena rakyat mau menerima kehadiran para putra perjuangan di tengah-tengah mereka, bahkan secara bahu-membahu ikut berjuang dengan melancarkan serangan dan mengganggu terhadap kedudukan tentara Belanda. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution yang pada masa itu menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi, yang antara lain berbunyi, pihak Belanda dengan kekuatan militer yang dimiliki mungkin dapat menduduk kota-kota dan wilayah lainnya, tetapi demikian ia takkan mampu menguasai seluruh wilayah karena akan menghadap perlawanan sengit dari rakyat Indonesia. Dengan aksi perlawanan tersebut, posisi Indonesia menjadi pulih kekuatannya, sedangkan militer Belanda menjadi semakin lemah untuk dapat menguasai dan menduduki tempat-tempat strategis secara terus-menerus. Pihak Indonesia secara berangsur-angsur dapat melancarkan serangan gerilya, sedangkan pihak musuh terikat pada pengawalan pos-pos yang statis defensif. Pada masa itu, pasukan-pasukan Indonesia sudah mampu mendekati kota-kota dan mengancam kedudukan Belanda, di mana daerah-daerah pengaruh gerilya semakin meluas. Belanda benar kehilangan akal, aparatur pemerintahannya tidak dapat berjalan, tentaranya terpaku di tempat-tempat kedudukannya. Belanda gagal melaksanakan rencananya semula untuk menguasai daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Barat, dan pantai utara Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, meniadakan sisi daerah atau wilayah kekuasaan Republik Indonesia dalam rangka menguasai kembali seluruh wilayah Indonesia. Perjanjian Renville. Situasi di Medan juga tidak lagi menguntungkan pihak-pihak Belanda. Selain adanya reaksi dan kecaman dari dunia internasional, terhadap serangan yang dilancarkan, sehingga mendesak Belanda untuk kembali berunding dengan pemerintahan Republik Indonesia. Perundingan yang diselenggarakan di atas sebuah kapal perang Amerika Serikat bernama Renville yang membuang sauh di Teluk Jakarta telah menghasilkan suatu persetujuan Renville. Isi persetujuan Renville menetapkan diterimanya hutan pihak Belanda agar pemerintahan Indonesia menggosongkan kantung-kantung, dalam arti menarik pasukan bersenjata yang bergerilya dan unsur aparat
pemerintahan darurat Indonesia di daerah penduduk Belanda dengan hijrahnya prajurit-prajurit perjuangan dari kantung-kantung di Jawa Barat dan Jawa Timur ke daerah Indonesia, pihak Belanda dapat mengkoordinasi kekuasaan dan kekuatan di seluruh daerah yang diduduki, sedangkan posisi Indonesia dalam arti militer menjadi semakin terpojok baik dalam arti strategis maupun taktik. Dan akhirnya Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 setelah sebelumnya berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan langsung oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Baik, cukup sekian video edukatif saya. Saya ucapkan terima kasih.